Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, titik fokus pembicaraan kita adalah madrasah Ramadan. Ramadan itu bagaikan madrasah, sekolah yang akan mendidik seseorang menjadi yang lebih baik. Namun dalam keadaannya yang namanya sekolah, kita lihat ke sekolah formal yang sifatnya SD, SMP atau kuliah, tentu ada nilai-nilainya. Setiap nilai itu berbeda. Ada yang nilainya mumtaz, A+, ada yang nilainya A, ada yang amin, ada yang B. Itu tergantung dengan apa yang dikerjakan oleh santri tersebut. Begitu juga dengan kita. Kita berada dalam madrasah Ramadan, maka kita menjadi santri-santri Ramadan. Maka posisikanlah diri kita seorang santri yang akan menjalankan Ramadan tersebut dalam keadaan yang terbaik. Madrasah Ramadan, kita santrinya, kita jadikan kita adalah orang yang terbaik. Kita menginginkan nilai yang baik. Nilai apa itu? Nilai mumtaz atau excellent atau A+. Itu yang kita inginkan. Tidak ada hal yang lain yang tidak kita inginkan. Apalagi kegagalan di dalam madrasah Ramadan ini. Apa saja pelajaran yang dapat diambil dari madrasah Ramadan tersebut? Yang pertama adalah as-sabirina. Ramadan itu adalah syahrus sabri, bulan yang melatih kepada diri kita untuk sabar. Di siang hari dalam keadaan lapar, kita sabar untuk menjaga ibadah kita supaya siam itu menjadi yang terbaik. Itu di siang hari dalam keadaan lapar. Kita jaga ibadah kita dalam keadaan yang terbaik supaya siam kita diterima oleh Allah dalam keadaan yang paling baik. Kemudian seketika kita telah berbuka, kita dalam keadaan kenyang, maka kita juga menjaga dalam keadaan sabar, kita jaga ibadah kita di malam hari, yaitunya qiyam kita. Jadi dalam waktu lapar kita menjaga siam, dalam waktu kenyang kita menjaga qiyam. Yang mana ujung dari dua muara ini, siam dan qiyam, adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosanya yang telah berlalu. Kita lakukan siam sebaik-baiknya di siang hari dalam keadaan lapar, kita jaga dari perbuatan dosa, maka diampuni dosa kita yang telah berlalu. Kemudian kita lakukan qiyam Ramadan, bersifat solat tarawih pada malam hari dengan penuh keimanan, kemudian kita jaga sebaik-baiknya, maka diampuni dosa kita yang telah berlalu. Sungguh nikmat kita berada dalam madrasah Ramadan ini. Kita sabar menghadapi itu semua, maka dosa kita diampuni oleh Allah. Siam dan qiyam. Kemudian yang kedua, madrasah yang dapat diambil dari bulan Ramadan itu adalah was-shadiqina. Menjadikan kita orang yang benar, orang yang jujur, shadiq. Tidak berkeinginan kita puasa kita itu rusak hanya dengan menahan rasa haus dan lapar, namun kita tidak menjaga sebuah adab. Apa adabnya? Kita tidak bisa menjaga sebuah adab, yaitunya menahan kata-kata kita supaya kita tidak berbohong. Allah Ta'ala menginginkan kita menjadi orang yang jujur supaya kita berkata benar, supaya puasa kita itu menjadi puasa yang terbaik. Bukan bermaksud dalam bulan Ramadan saja kita menjadi orang yang jujur. Dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia, kita menjadi orang yang jujur, apalagi di bulan yang setelah dari bulan Ramadan tersebut. Kita melatih diri kita untuk tetap menjadi orang yang jujur. Jadi madrasah Ramadan tersebut akan mendidik kita menjadi orang yang jujur. Orang yang jujur akan dekat dengan surga. Orang yang jujur akan dekat dengan kebaikan. Berbeda dengan orang yang bohong. Orang yang bohong akan dekat dengan keburukan, dan setiap keburukan akan dekat ke dalam api neraka. Berlindung kita kepada Allah, jangan sampai kita termasuk kepada golongan yang merugi, apalagi kita termasuk ke dalam golongan ahlun nar. Naudzubillah min zalik. Kemudian yang ketiga, madrasah Ramadan itu akan mendidik kita menjadi orang yang wal qanitina.
Orang yang taat, orang yang patuh. Patuh kita untuk menjaga ibadah dalam bulan Ramadan. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dalam bulan Ramadan kita lakukan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai yang suka dengan kebaikan atau yang suka mencari kebaikan, aqbil, berlomba-lombalah dengan kebaikan tersebut. Jadi orang yang taat, dia akan berlomba-lomba dalam bulan Ramadan untuk mencari kebaikan. Kalau bisa kebaikan yang dia dapat itu dilipat gandakan hendaknya oleh Allah. Itu yang dia inginkan. Dia tidak ingin amalannya itu saja, kemudian amalan tersebut tidak ada lipat gandanya daripada Allah. Jadi orang yang taat, bakhil khair, mencari kebaikan, dia menginginkan kebaikan itu, aqbil, berlomba-lomba, dan dia ingin dekat dengan kebaikan tersebut. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ya bakhiyasy syarri, wahai para pencari keburukan, aksir, tinggalkanlah, lalaikanlah keburukan tersebut. Jangan sampai keburukan itu kita lakukan. Jadi dari hadis tersebut tampak bagi kita bahwasanya Rasulullah ingin mendidik kita menjadi orang yang qanitin, orang yang patuh untuk mencari kebaikan, supaya kebaikan tersebut dekat dengan kita. Kemudian menjadikan kita orang yang patuh supaya kita menjauhkan daripada segala keburukan. Qanitin. Kemudian kita lanjutkan yang keempat, madrasah Ramadan yang dapat kita ambil. Yang keempat adalah wal munfikina, orang yang berinfak. Sedekah yang paling baik adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Infak yang paling terbaik adalah infak dalam bulan Ramadan. Maka berlomba-lombalah kita untuk berinfak di jalan Allah, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi pada saat sekarang, momen yang paling ditunggu-tunggu, momen yang paling pas. Pada saat sekarang masanya PSBB, ada beberapa dari saudara kita yang tidak bisa keluar. Ternyata mereka membutuhkan bantuan. Maka bukalah pintu hati kita, maka bukalah dompet kita untuk membantu mereka. Itu adalah investasi terbaik kita antara kita dengan Allah, membantu orang lain, melapangkan orang lain. Jika kita lapangkan saudara kita, maka Allah akan melapangkan segala urusan kita. Kita tidak menginginkan sesuatu dari diri kita adalah kesengsaraan, maka kita buka dengan melapangkan orang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, itu madrasah Ramadan yang keempat. Kemudian yang terakhir, madrasah Ramadan yang terakhir adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar di waktu sahur, meminta ampun kepada Allah. Salah satu hikmah dari bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan penuh ampunan. Allah memberikan jaminan kepada kita pengampunan. Jaminan pendidikan saja kita ambil, jaminan kesehatan juga kita ambil. Ini jaminan daripada Allah yang paling tinggi. Apa itu? Jaminan keampunan daripada Allah, pengampunan. Tidakkah kita ingin mengambilnya? Padahal yang bersifat duniawi, yang bersifat jaminan pendidikan kita ambil, yang bersifat jaminan kesehatan kita ambil. Maka sesuatu kerugian bagi kita seketika Allah telah menjamin kepada kita sebuah ampunan, kita tidak ingin mengambilnya. Sungguh keringanan atau sungguh dia adalah kerugian yang sangat nyata. Kaum muslimin yang berbahagia, maghfirah, ampunan mesti kita mintakan kepada Allah setiap hari. Kita bertobat kepada Allah setiap hari, kita bertobat, bukan seketika kita melakukan dosa saja. Bisa jadi dosa yang kita lakukan tanpa sengaja kepada orang lain, kita tidak tahu ternyata dia berbuah dosa. Maka beristighfarlah kita kepada Allah untuk menghapuskan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, selain daripada taubat, perbanyak istighfar di waktu sahur kita. Istighfar itu sangatlah pendek sekali dan sangat mudah. Astaghfirullahalazim. Atau yang panjang bisa kita laksanakan, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang panjangnya. Bersifat seketika itu adalah kita meminta ampun dalam waktu sahur kita. Apa faedah istighfar bagi kita? Faedahnya salah satunya adalah diceritakan dari
seorang penjual roti yang mana doanya selalu diterima oleh Allah, sampai doa yang terakhir yang dia inginkan adalah bertemu dengan Imam Abu Hanifah juga dikabulkan oleh Allah. Apa rahsianya? Rahsianya beliau adalah selalu mengucapkan istighfar. Ingin doa kita diterima oleh Allah, apalagi doa dalam bulan Ramadan. Doa orang yang berpuasa, sampai-sampai Rasulullah mengatakan as-shaimu hatta yuftira. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka itu adalah mustajab. Kini kita diberikan oleh Allah sebuah musibah. Musibahnya adalah pandemi. Maka memintalah kita kepada Allah supaya musibah itu dijauhkan daripada diri kita, dihilangkan dari negeri kita. Dan kita yakinkan bahwasanya kita adalah orang yang berpuasa. Setiap orang yang berpuasa tersebut doanya dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah. Kita yakinkan diri kita. Kemudian bagaimana cara kita meminta kepada Allah? Layaknya seperti seorang anak kecil yang meminta uang jajan kepada ibunya. Layaknya seorang anak atau seorang cucu yang meminta uang jajan kepada neneknya. Seperti itu juga kita meminta kepada Allah seperti anak kecil tersebut, sehingga kita bisa mengabulkan apa yang diminta oleh anak kita atau cucu kita. Seperti itu juga kita meminta kepada Allah. Rendahkan hati kita, rendahkan suara kita. Jangan sampai suara kita tinggi, jangan sampai hati kita tinggi atau kita merasa sombong dengan adanya pandemi ini. Bagaimana maksud sombong? Allah turunkan kepada kita sebuah musibah, malah kita mengatakan baru itu. Padahal Allah memberikan musibah kepada kita yang bersifat rasa takut. Itu wajar. Rasa takut itu wajar. Yang tidak wajar adalah kita tidak takut dengan musibah tersebut. Itu yang tidak wajar. Kaum muslimin yang berbahagia, orang yang beristighfar doanya diijabah oleh Allah. Maka berdoalah kita kepada Allah supaya doa kita diterima oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Salah satu doa yang kita minta adalah doa agar wabah ini dihilangkan oleh Allah. Cukup doanya pendek saja. Allahumma dfa'annal bala wal wala wal waba wal fahsya wal munkar. Cukup itu saja, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah ada dalam diri kita, dalam hati kita untuk meminta kepada Allah supaya wabah ini dihilangkan oleh Allah dari negeri ini. Kita merindukan masjid kita ramai kembali. Kita merindukan kita berjemaah kembali. Tidak menginginkan kita di rumah kita beribadah masing-masing. Yang kita rindukan adalah kita beribadah bersama saudara-saudara kita sesama muslim di masjid ini kembali. Kita ramaikan masjid kita kembali, tentunya dengan rasa aman. Apa rasa amannya? Hilang dari wabah ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan dari Madrasah Ramadan, yang mana Madrasah Ramadan itu akan mendidik seseorang menjadi yang lebih baik. Apa itu? Mendidik seseorang memiliki jiwa yang sabar, memiliki yang sifatnya adalah benar, jujur, menjadi orang yang taat, yang berinfak, perhatian kepada orang yang lain, kemudian beristighfar atau meminta ampun kepada Allah. Aqulu li qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu Allah